Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Favor 2026. Film horor misteri asal Korea Selatan ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke suatu desa terpencil. Mereka mengambil keputusan tersebut karena merasa putus asa atas kondisi anak mereka yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan mobil tragis. Lalu di desa itu mereka bertemu dengan seorang kakek misterius yang memberikan mukjizat kesembuhan. Namun lambat laun mukjizat tersebut justru berubah menjadi teror mengerikan yang menghantui mereka. Hingga akhirnya keluarga ini berhasil mengungkap misteri kelam yang ada di desa terpencil tersebut. Nah, jika kalian penasaran dengan misteri apa saja yang akan terungkap di film ini, jadi tonton video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel Zamovie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Yongbun yang memutuskan untuk memboyong istri dan anak laki-lakinya pindah ke sebuah desa terpencil bernama Desa Obuk. 주님 주시는 평안과 기쁨으로 충만히 간절히 기도드립니다. Lalu begitu mereka sampai di rumah baru yang menjadi tujuan, Yongbun beserta keluarganya langsung berkumpul untuk mengadakan makan malam bersama. Di sela-sela momen tersebut, istri Yongbun yang bernama Sonhee mulai memimpin doa. Namun sikap Sonhee saat berdoa terasa agak berlebihan, sehingga hal itu sempat membuat Yongbun merasa heran dan kurang nyaman. 모든 것이 새롭습니다. 우리의 환경과 상황 위태로 오셨지만 저희가 사랑하는 마음과 존경하는 마음을 저버리지 아니할 것을 알기에 연약한 저희를 굽어 살피시어 은혜를 베풀어 주시고 욕망과 욕심에 눈이 멀어 주님의 주시는 은혜와 복을 놓친 일이 없도록. Lalu Yongbun kemudian membuka obrolan dengan menawarkan putranya agar bersedia melanjutkan program rehabilitasi medis. Yang ternyata anak laki-laki mereka yang bernama Jonghun itu memang mengalami kelumpuhan pada kakinya akibat insiden kecelakaan tragis beberapa waktu silam. Sebagai seorang ayah, Yongbun sangat optimis dan yakin jika Jonghun pasti bisa sembuh total dan kembali beraktivitas serta bermain basket yang menjadi hobi Jonghun seperti sedia kala. Namun sayangnya tawaran itu justru memicu kekesalan Jonghun. Dengan nada bicara yang ketus, ia merasa putus asa dan teramat yakin jika dirinya akan tetap lumpuh seumur hidup. Melihat situasi mulai memanas, Sonhee langsung berusaha menenangkan putranya dan meminta Jonghun untuk tidak menyerah pada keadaan. Namun di tengah perbincangan itu, seekor burung gagak tiba-tiba terbang tak terkendali, masuk ke dalam rumah dan menghantam lampu hingga pecah. Burung gagak itu langsung mati di tempat. Akibat insiden mengejutkan tersebut, Yongbun akhirnya memutuskan keluar rumah sebentar untuk membeli bohlam lampu yang baru. Setelah suaminya pergi, Sonhee melangkah masuk ke dalam kamar Jonghun. Dia menegur putranya secara halus dan meminta agar Jonghun berhenti bersikap kasar serta emosional kepada ayahnya. Lalu Sonhee menjelaskan jika alasan utama ayahnya mengajak mereka semua pindah ke desa Obuk ini sebenarnya demi fokus mengurus proses penyembuhan kaki Jonghun. Dikarenakan itulah Sonhee meminta agar Jonghun bisa sedikit lebih sabar karena dia sangat yakin mukjizat kesembuhan itu pasti akan datang. Namun bukannya luluh, Jonghun justru semakin menumpahkan kekesalannya kepada ibunya. Dia merasa kecewa karena ayahnya yang berprofesi sebagai seorang dokter justru sama sekali tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan kakinya. Jonghun bahkan meminta Sonhee untuk berhenti berpura-pura tegar di depannya. Dengan kalimat yang menohok, Jonghun menebak jika di dalam lubuk hatinya Sonhee sebenarnya juga sudah putus asa menghadapi kenyataan bahwa dirinya mengalami kebutaan. Lalu Jonghun mendesak ibunya agar berhenti berlagak seolah-olah matanya normal. Dan ucapan keras itu seketika membuat tubuh Sonhee bergetar hebat karena menahan kesedihan. Sementara itu, Yongbun yang saat ini sedang menyetir mobil di tengah kegelapan malam terus kepikiran dengan sikap ketus dan kata-kata kasar dari Jonghun. Lalu pikirannya yang kalut membuat fokus menyetirnya buyar. Hingga tanpa sengaja mobil yang dikendarainya menabrak seorang kakek tua yang mendadak melintas di jalan. Panik dengan situasi tersebut, Yongbun langsung turun dari mobil untuk memeriksa kondisi korban.
Begitu menyadari jika kakek misterius itu ternyata masih bernapas, Yongbun langsung berinisiatif menghubungi pihak medis. Namun kakek tua itu mendadak memberikan sebuah isyarat tangan yang aneh kepada Yongbun. Yang entah mengapa isyarat tersebut membuat Yongbun mengurungkan niatnya menelpon pihak medis. Dia justru memutuskan untuk membawa kakek itu pulang ke rumahnya. Lalu langsung memberikan tindakan pertolongan pertama secara mandiri. Lalu keesokan harinya setelah kakek tersebut dibawa untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di rumah sakit, dokter yang menangani langsung memberikan laporan kepada Yongbun. Dokter memaparkan jika sang kakek mengalami cedera patah pada tulang dadanya. Namun untungnya cedera akibat tabrakan tersebut dinilai tidak terlalu fatal. Justru hal yang jauh lebih mengerikan sebenarnya adalah kondisi internal dalam tubuh sang kakek, yang dimana penyakit kanker ganas terdeteksi sudah menyebar luas ke seluruh organ tubuhnya. Lalu pihak dokter mengaku sudah angkat tangan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan sang dokter menegaskan kalaupun kakek itu dirujuk ke rumah sakit besar manapun sudah dipastikan tidak akan ada satupun fasilitas medis yang mampu menerima pasien dengan kondisi sekritis itu. Mendengar penjelasan dokter, Yongbun kemudian melangkah menuju kantor polisi setempat untuk mengurus perkara kecelakaan tersebut. Di sana petugas kepolisian langsung memperhatikan rekaman kamera CCTV yang menangkap detik-detik terjadinya tabrakan. Dari rekaman tersebut terlihat jelas sebuah kejanggalan, di mana sang kakek tampak sengaja menabrakkan dirinya ke arah mobil Yongbun yang sedang melaju. Fakta baru itu tentu membuat Yongbun merasa penasaran dan ingin menggali lebih dalam mengenai identitas asli si kakek tua tersebut. Namun sayangnya pihak kepolisian sendiri mengaku masih menemui jalan buntu. Hal itu dikarenakan kondisi sidik jari sang kakek sudah dalam keadaan rusak parah. Lalu seluruh data mengenai dirinya sama sekali tidak terbaca atau terdaftar di dalam sistem data kependudukan. Lalu keesokan paginya, Sonhee berniat untuk menemani dan mengantarkan Jonghun berangkat menuju ke sekolahnya. Namun Jonghun langsung menolak dengan ketus dan menegaskan jika dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan ibunya. Sonhee sempat berdalih jika kedatangannya ke sekolah bertujuan untuk menemui salah satu guru di sana. Namun Jonghun tetap bersikeras meminta Sonhee untuk segera pergi karena menganggap ibunya yang tidak bisa melihat hanya akan merepotkannya saja. Mendengar penolakan kasar itu, Sonhee tentu merasa sangat terluka. Padahal kenyataannya penglihatan matanya tidak sepenuhnya buta karena dia masih bisa melihat namun hanya samar-samar. Lalu di area sekolah, Jonghun hanya bisa duduk diam di kursi rodanya sambil memandangi murid-murid lain yang sedang asik bermain bola basket. Lalu tatapan matanya berubah menjadi sendu saat memori kelam tentang insiden kecelakaan masa lalu bersama ibunya kembali terlintas di pikirannya. Kejadian mengerikan di masa lampau itulah yang telah mengubah total garis hidupnya, merenggut impiannya dan membuatnya tidak bisa lagi berdiri tegak di lapangan basket seperti dulu. Lalu scene beralih ke Sonhee. Ia terlihat sedang memeriksa kondisi tanaman hias di depan rumahnya yang kondisinya sudah mengering dan hampir mati. Lalu tidak lama kemudian Yongbun tampak pulang ke rumah dengan membawa serta kakek tua yang sempat ditabraknya kemarin. Lalu Sonhee tentu merasa kebingungan dengan mempertanyakan alasan suaminya mengapa membawa orang asing tersebut tinggal bersama mereka. Yongbun pun menjelaskan jika untuk sementara waktu sang kakek akan dibiarkan menetap di rumah mereka sampai pihak kepolisian berhasil menghubungi dan memberikan kejelasan. Di momen tersebut sang kakek perlahan berjalan mendekat dan menyentuh tanaman kering yang sedang dipegang oleh Sonhee. Lalu di tengah malam harinya, Jonghun mendadak terbangun dari tidurnya. Dalam kondisi dada berdegup kencang dan perasaan yang sangat tidak tenang, Jonghun didera rasa ketakutan yang luar biasa saat melihat sosok kakek misterius itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya, lalu mencengkeram erat kedua belah kakinya. Dikarenakan panik dan ketakutan, Jonghun mencoba menghindar hingga tubuhnya terjatuh dari atas tempat tidur. Dan dalam sekejap mata, sosok kakek tersebut mendadak hilang entah kemana. Sambil merangkak, Jonghun mencoba menelusuri ceceran jejak darah misterius yang membekas di atas lantai rumahnya. Begitu dia merangkak sampai ke area luar, Jonghun dikejutkan dengan pemandangan di mana tanaman hias yang sebelumnya sudah mengering dan mati kini mendadak berubah menjadi sangat subur dan dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran indah. Lalu di sisi lain, Yongbun tampak memutuskan untuk berkendara kembali menuju ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan tempo hari. Namun sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan sosok seseorang yang tampak tersungkur di tanah di tengah kegelapan. Begitu orang tersebut berbalik dan merangkak mendekat, Yongbun tersentak kaget dengan wajah orang itu sangat mirip dengan Jonghun anaknya. Dan hal itu spontan membuat Yongbun didera ketakutan yang teramat sangat.
Namun semua kengerian itu untungnya hanyalah sebuah mimpi buruk dari Yongbun. Lalu saat terbangun dari tidurnya dengan kondisi keringat dingin dan perasaan yang tidak enak, Yongbun langsung bergegas keluar kamar untuk memastikan kondisi Jonghun yang sebenarnya. Saat memeriksa ke sekeliling rumah, ia mendapati jika Jonghun saat ini posisinya sedang terkunci di dalam ruangan gudang belakang. Di dalam gudang yang gelap itu, sang kakek ternyata sedang melakukan sebuah ritual atau tindakan misterius pada kakek Jonghun. Begitu Yongbun berhasil mendobrak paksa pintu gudang tersebut, dia bersama Sonhee yang menyusul dari belakang langsung terdiam 1000 bahasa. Mereka berdua benar-benar tidak mempercayai penglihatan mereka saat menyaksikan Jonghun tiba-tiba saja bisa berdiri tegak dan melangkahkan kakinya secara normal tanpa bantuan kursi roda lagi. Jadi sebenarnya siapakah kakek tua ini? Kita lanjutin dulu ceritanya. Lalu keesokan harinya Yongbun langsung membawa Jonghun pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Setelah melakukan serangkaian tes, dokter yang menangani Jonghun langsung memberikan kabar dengan raut wajah penuh keheranan. Sang dokter menyatakan jika kelumpuhan saraf di kaki Jonghun telah pulih secara total dan ajaib di luar logika medis. Mendengar kabar gembira tersebut, Sonhee tentu merasa sangat bahagia dan terus mengucap syukur atas kesembuhan putranya. Namun sebaliknya, Yongbun yang merupakan seorang pria medis dengan pemikiran logis masih merasa ada yang janggal dan tidak bisa memahami kejadian tersebut. Dia pun mencoba menginterogasi Jonghun secara pribadi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang malam itu. Lalu dengan polosnya Jonghun menjawab jika dia merasa dirinya lah yang telah disembuhkan oleh kakek misterius tersebut. Dan Jonghun berpendapat kalau bukan karena kakek itu, lalu siapa lagi yang memiliki kemampuan sehebat itu. Dia bahkan menyindir ayahnya sendiri dengan mengatakan kalau Yongbun yang seorang dokter saja selama bertahun-tahun tidak pernah bisa menyembuhkan kakinya. Jadi bagi Jonghun sudah sangat jelas jika kakek itulah yang menjadi aktor utama di balik mukjizat kesembuhannya. Lalu di malam harinya, Yongbun mencoba mendekati sang kakek untuk mengobati luka-lukanya sembari mencoba bertanya dengan hati-hati mengenai metode apa yang digunakannya hingga bisa membuat Jonghun kembali bisa berjalan. Namun kakek tersebut hanya diam 1000 bahasa tanpa memberikan respon sedikit pun. Lalu saat sedang membersihkan tubuh sang kakek, Yongbun tidak sengaja menemukan ada bekas luka bersisi yang aneh menyerupai penyakit kulit di bagian belakang leher kakek tersebut. Yongbun yang baru pertama kali melihat tanda aneh itu langsung melontarkan pertanyaan untuk menyelidikinya. Namun obrolan mereka terputus saat Sonhee tiba-tiba datang melangkah masuk ke dalam kamar sambil membawakan nampan berisi makanan. Dikarenakan penglihatannya yang kurang jelas, Sonhee tersandung hingga makanan yang dibawakannya jatuh berantakan ke lantai. Lalu dengan penuh rasa bersalah, Sonhee langsung bersujud memohon maaf di depan sang kakek dan berjanji dengan tulus jika dia akan menuruti dan mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan oleh kakek tersebut sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Lalu singkat cerita, kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Sebagai bentuk perayaan dan hadiah atas kesembuhan kaki Jonghun, Sonhee membelikan sepasang sepatu baru untuk Jonghun agar putranya bisa kembali menyalurkan hobinya. Jonghun pun terlihat sangat gembira bisa kembali melangkah bebas dengan sepatu barunya. Namun berbeda dengan Yongbun yang selalu mengedepankan logika ilmiah, tetap tidak bisa menerima begitu saja fenomena mukjizat tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil di luar nalar manusia. Melihat suaminya yang terus bersikap skeptis, Sonhee mencoba mengingatkan kembali tentang peristiwa kecelakaan tragis yang pernah menimpa dirinya dan Jonghun di masa lalu. Yang dimana dia menganggap bertahannya nyawa mereka saat itu juga merupakan sebuah hal yang tidak masuk akal. Lalu Sonhee berulang kali mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam kepada suaminya karena telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengajak keluarga mereka pindah ke desa Obuk ini, yang dianggapnya telah membawa mukjizat nyata bagi keluarga mereka. Lalu keesokan harinya saat Jonghun bersiap-siap untuk berangkat menuju ke sekolah dengan menaiki sepeda, langkahnya diam-diam diintai dan diperhatikan dengan tatapan penuh keheranan oleh salah satu wanita yang menjadi tetangga dekat rumah mereka. Lalu setibanya di area sekolah, teman-teman sekelas Jonghun juga dibuat terkejut dan tidak percaya saat melihat Jonghun kini bisa berjalan tegak tanpa kursi roda lagi.
그렇지 그렇지. 미쳤냐? 아이, 누가 불안 그렇게 빡세게 치냐? Tidak lama kemudian, guru kelas melangkah masuk dan memberikan sebuah pengumuman kepada para murid jika salah satu teman mereka yang bernama Min Jae kembali terpaksa absen dan tidak bisa masuk sekolah hari ini. 나 책 피자. 지난 시간에 어디까지였지? 76조. Di tempat lain, Yongbun terlihat sedang sibuk berkeliling desa untuk menempelkan selebaran poster berisi foto sang kakek dengan harapan ada pihak keluarga yang mengenalinya. Di tengah aktivitasnya itu, dia menerima panggilan telepon dari pihak kepolisian dan mengabarkan jika pencarian identitas mengenai sang kakek masih nihil dan tidak ditemukan di dalam pusat data. Tidak patah semangat, Yongbun terus melanjutkan aksinya membagikan selembaran tersebut kepada warga desa yang melintas dan usahanya mulai membuahkan hasil saat salah satu penduduk lokal mengenali wajah di poster tersebut dan menyebutkan jika kakek itu sebenarnya adalah sosok penunggu Gunung Obu. Warga desa tersebut kemudian mulai menceritakan sejarah kelam masa lalu di desa itu, yang dimana dulunya orang-orang menganggap wilayah desa Obuk sebagai sebuah tempat yang terkutuk karena banyak kasus kematian misterius warga yang terjadi secara beruntun satu persatu. Namun anehnya bagi para pendatang atau masyarakat baru yang menempati wilayah tersebut belakangan ini, mereka justru menganggap desa Obuk sebagai sebuah tanah suci yang dipenuhi dengan mukjizat. 아니 여기 사람들은 옛날부터 어머니 그쪽은 다들 Di sisi lain, wanita tetangga yang sebelumnya sempat mengintip Jong-hun saat berangkat sekolah tadi terlihat sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang pendeta wanita dari gereja lokal. Wanita tetangga itu memberitahu informasi mengenai keajaiban yang menimpa Jong-hun kepada sang pendeta, menceritakan jika anak laki-laki Yongbun yang awalnya lumpuh total pagi ini tiba-tiba saja bisa berjalan kaki ke sekolah dengan normal. Mendengar kabar yang luar biasa tersebut, sang pendeta wanita akhirnya memutuskan untuk datang berkunjung langsung ke kediaman milik keluarga Yongbun. Yang dimana kedatangannya langsung disambut hangat oleh Son Hee yang mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mereka duduk bersama, Son Hee mulai menceritakan seluruh kronologi keajaiban yang dialami oleh putranya. Mendengar penuturan tulus tersebut, sang pendeta wanita mengungkap rasa prihatin yang mendalam atas segala cobaan hidup yang selama ini harus dipikul oleh Son Hee dan juga Jong-hun. Dia juga mengaku merasa sangat terharu dan juga takjub mengetahui kalau Jong-hun telah dipilih untuk menerima mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, sang pendeta meminta kesediaan Son Hee untuk datang ke gereja dan menceritakan kesaksian mukjizat tersebut di depan para jemaat lainnya. Alasan sang pendeta mendesak hal ini karena dia mengeklaim kalau dalam kurun waktu 1 dekade terakhir baru kali inilah wilayah mereka kembali dianugerahi sebuah fenomena, yaitu keajaiban mukjizat yang nyata. Yongbun yang baru saja tiba di rumah langsung melayangkan keberatan keras atas permintaan tersebut. Dikarenakan di dalam hatinya dia masih menaruh keraguan besar dan menolak mempercayai hal-hal mistis berkedok mukjizat. Namun sang pendeta wanita langsung mencoba meyakinkan Yongbun dan membawa-bawa nama Tuhan. Sehingga hal itu berhasil menyentuh sisi religius Son Hee yang akhirnya memantapkan diri untuk bersedia membagikan kisah kesaksian di atas altar gereja. Lalu singkat cerita, Son Hee sudah berada di gereja tersebut. Saat berdiri di hadapan para jemaat gereja, Son Hee dengan linangan air mata mulai mengisahkan lembaran hitam masa lalunya. Dia mengaku sempat didera perasaan putus asa yang teramat sangat setelah insiden kecelakaan maut yang merenggut penglihatan matanya sehingga menjadi buta. Situasi diperparah dengan kondisi Jong-hun yang saat ini mengalami kelumpuhan kaki dan sempat dinyatakan koma dalam waktu yang lama di rumah sakit. Son Hee mengaku saat itu dirinya sempat didera rasa marah dan kecewa yang luar biasa kepada Tuhannya. Bahkan sempat terlintas pikiran hitam untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat menahan cobaan. Namun di tengah keputusasaan tersebut, sebuah keajaiban pertama datang di mana Jong-hun tiba-tiba saja sadar dari masa komanya. Momen dramatis itulah yang akhirnya mengembalikan iman Son Hee dan membuatnya percaya penuh akan adanya kebesaran mukjizat Tuhan. Yang mana keajaiban serupa kini kembali dirasakan oleh Jong-hun yang bisa kembali berjalan. Mendengar kesaksian Son Hee yang menyentuh itu, sang pendeta wanita langsung memanfaatkan momen itu untuk meyakinkan seluruh jemaat gereja jika kuasa mukjizat kuno di desa Obuk ini telah resmi kembali. Seluruh jemaat yang hadir tampak terpukau, takjub dan mengagumi keajaiban yang diterima oleh keluarga Son Hee. Akan tetapi suasana khidmat di dalam ruang gereja itu mendadak rusak saat salah satu jemaat wanita dengan raut wajah tidak senang dan langsung melayangkan protes kepada sang pendeta. Jemaat wanita itu bernama Chunso. Ia berteriak tidak terima dengan alasan jika selama hidupnya dia sudah sangat rajin beribadah, berdoa serta menyumbangkan banyak amal kepada gereja. Namun dia mempertanyakan kenapa justru anak laki-lakinya sendiri yang tidak pernah kunjung mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan.
Mendapat serangan pertanyaan yang menohok seperti itu, sang pendeta wanita mendadak terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Guna mengalihkan situasi dan meredam kemarahan Chunso, sang pendeta justru menyarankan agar Chunso membawa anaknya untuk diperiksa oleh Yongbun. Dengan alasan jika Yongbun adalah seorang dokter profesional yang baru pindah ke desa mereka. Setelah itu, untuk memenuhi saran dari pendeta, Yongbun akhirnya bersedia mendatangi rumah kediaman milik Chunso. Sesampainya di sana, Chunso mulai membeberkan kondisi kesehatan anak laki-lakinya yang bernama Minjae, yang secara mengejutkan tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Lalu Chunso menegaskan jika berdasarkan pemeriksaan awal, Minjae sama sekali tidak mengalami insiden jatuh ataupun patah tulang pada kakinya. Namun keanehan terjadi tepat 4 hari yang lalu, di mana Minjae tiba-tiba saja menjerit kesakitan di dalam kamarnya. Dan sesaat setelah itu dia mendadak kehilangan kemampuan untuk menggerakkan kedua kakinya. Mendengar detail hari kejadian tersebut, ingatan Yongbun langsung berputar pada fakta jika 4 hari yang lalu adalah momen di mana Jonghun secara ajaib tiba-tiba saja bisa kembali berjalan kaki di dalam gudang rumah mereka. Menyadari adanya kejanggalan yang tidak beres, Yongbun langsung meminta izin untuk memeriksa kondisi fisik kaki milik Minjae. Lalu saat mengamati permukaan kulit kaki anak itu, Yongbun tersentak kaget karena dia menemukan adanya bekas luka bersisik yang aneh menyerupai penyakit kulit, yang mana bentuk dan polanya sama persis dengan luka kulit yang sebelumnya ditemukan di bagian belakang leher sang kakek tua misterius. Lalu guna memastikan kecurigaannya, Yongbun bertanya mengenai kapan pertama kali luka kulit itu muncul di kulit kaki Minjae. Minjae pun memberikan jawaban jika luka bersisik itu baru disadarinya muncul tepat 4 hari yang lalu. Lalu Minjae menceritakan jika malam itu dia mengalami sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dan begitu dia terbangun dari tidurnya di pagi hari, kedua kakinya sudah dalam keadaan mati rasa dan lumpuh total. Mendengar penjelasan yang mencengangkan dari Minjae, Yongbun tidak bisa tenang dan langsung memutuskan untuk segera pulang menuju ke rumahnya. Lalu begitu sampai di rumah, dia langsung menghampiri Jonghun dan langsung memeriksa kondisi permukaan kulit milik putranya. Kecurigaan Yongbun akhirnya terbukti benar. Di atas kulit kaki Jonghun yang sudah sembuh itu kini ditemukan juga ada bekas luka kulit yang serupa dengan kakek tua misterius dan juga Minjae. Merasa situasi ini sudah dipenuhi kejanggalan yang mistis, Yongbun langsung menemui sang kakek dan Yongbun langsung meminta penjelasan mendalam mengenai alasan kenapa di hari yang sama saat Jonghun mendapatkan kembali kemampuan jalannya, Minjae di sisi lain justru harus menanggung penderitaan kelumpuhan kakinya secara mendadak. Lalu Yongbun menuduh dan sangat yakin kalau kakek misterius itu pasti telah melakukan sesuatu gaib yang melibatkan Jonghun dan juga Minjae. Namun alih-alih memberikan jawaban, kakek tua itu malah menjulurkan lidahnya secara aneh. Lalu setelah itu merasa tidak mendapat jawaban, Yongbun akhirnya mencoba mencari tahu informasi lebih dalam secara mandiri di internet, menggunakan kata kunci terkait luka kulit misterius tersebut. Hingga pencariannya itu menemukan sebuah dokumen arsip lama yang mencatat sejarah kelam desa Obuk beberapa puluh tahun silam. Di dalam artikel tersebut disebutkan pernah terjadi sebuah kasus mengerikan mengenai kematian mendadak dari beberapa warga desa secara misterius. Dan fakta yang mengerikannya lagi bahwa di atas permukaan jasad seluruh korban tersebut ditemukan ada bekas luka kulit yang sama seperti Jonghun. Setelah membaca artikel yang mengerikan itu, perasaan Yongbun seketika didera kepanikan dan ketidaktenangan yang luar biasa. Sementara itu di sisi lain, sang kakek misterius tampak sedang mencabuti kuku-kuku jarinya sendiri satu persatu hingga berdarah. Nah, siapa sebenarnya sosok kakek tua misterius ini? Simak video ini sampai habis. Lalu di keesokan harinya terlihat seorang pria misterius yang mengenakan topi melangkah mendekat selembaran poster si kakek yang sebelumnya ditempel oleh Yongbun. Dan terlihat jelas adanya bekas luka kulit di tangannya juga. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita sebut saja pria itu dengan sebutan pria bertopi. Lalu setelahnya pria bertopi itu menemui sang pendeta wanita di gereja. Melalui obrolan mereka, sebuah masa lalu akhirnya terkuak, yaitu tepat 10 tahun yang lalu di desa Obuk ternyata pernah ada sebuah kasus serupa, yaitu mengenai seorang gadis muda lumpuh yang secara ajaib menerima mukjizat kesembuhan total pada kakinya. Pria bertopi itu kemudian membeberkan rencananya kepada sang pendeta, lalu menyatakan jika kali ini dia berkomitmen untuk membantu kembali membawa mukjizat itu ke desa Obuk dan akan membantu sang pendeta wanita tersebut. 아니, 어떻게 지냈어요? 내가 우리 목사님 좀 도와드리려고요.
Sementara itu di sekolah, Jonghoon mendadak dipanggil oleh sang pelatih tim bola basket sekolah dan langsung diminta untuk bergabung masuk ke dalam tim basket utama. Dan posisi tersebut diberikan kepada Jonghoon guna menggantikan posisi Min Jae yang saat ini kondisinya dipastikan sudah tidak bisa lagi bermain basket akibat kelumpuhan misterius yang dideritanya. 너 농구 좀 했더라? 뭐 조금. 몸이 아닌데. 그래서 말인데 너네 도대에 한번 뛰어보는 거 어때? 네? 민재 대신 원래 민재도 포지션 2번 봤어. 너랑 같은 슈팅가드. 이왕 이렇게 된 거 너만 딱 들어와주면. Lalu Shin beralih ke Sonhee yang tampak sedang termenung seorang diri didera perasaan sedih karena kondisi indera penglihatannya yang belum juga kunjung pulih sepenuhnya. Di dalam doa dan harapan kecilnya, Sonhee sangat mendambakan agar dirinya juga bisa dipilih untuk menerima mukjizat keajaiban kesembuhan mata, yang sama seperti keajaiban besar yang sudah didapatkan oleh Jonghoon pada kakinya. Di hari berikutnya, sang pendeta wanita tampak mendatangi Sonhee dan dia meminta agar Sonhee meluangkan waktu untuk mendekati dan menghibur Chunso. Dengan dalih agar Chunso bisa mendapatkan kekuatan iman dan tetap tegar dalam menghadapi ujian berat yang sedang menimpa anak laki-lakinya. Di tempat lain, Yongbun yang tampaknya sudah mulai menyadari bahaya dari keberadaan sang kakek memutuskan untuk mengumpulkan seluruh sisa selembaran poster foto kakek tersebut dan lalu memutuskan untuk membakarnya. Lalu ia mendapatkan pesan dari Jonghoon yang mengabarkan jika hari ini dia akan ikut pertandingan bola basket pertamanya di sekolah dan menyuruh Yongbun datang ke sekolah untuk menyaksikannya. Di saat yang sama, pria misterius bertopi yang sudah mengintai sejak lama rumah Yongbun langsung bergerak cepat membobol masuk ke dalam rumah Yongbun secara paksa. Lalu beralih ke Sonhee, ia yang mematuhi perintah pendeta kini terlihat sudah berada di rumah kediaman milik Chunso. Sebagai bentuk penerimaan, Chunso memberikan sebuah gelang hias kepada Sonhee. Dan sesaat setelah itu, Chunso mulai membuka cerita mengenai masa lalu kehidupannya yang kelam. Dia mengisahkan tentang sosok suaminya yang telah meninggal dunia akibat sebuah insiden tragis 3 tahun yang lalu. Chunso menjelaskan jika selama suaminya masih hidup, dia selalu mendapatkan perlakuan kasar secara fisik maupun verbal. Namun dia memilih untuk tetap bertahan dan bersabar demi masa depan Min Jae. Hingga pada suatu hari, suaminya ditemukan tewas mengenaskan akibat terjatuh dari atas jembatan setelah menegak minuman keras dalam kondisi mabuk berat. Namun warga desa sekitar justru menyebarkan rumor jahat dan menuduh Chunso sebagai dalang pembunuhan berencana terhadap suaminya. Chunso mengaku saat itu dia masih mencoba menahan diri dan bersabar menghadapi gosip tersebut. Namun gosip miring itu tetap terus bergulir tanpa henti dari mulut ke mulut. Dan puncaknya terjadi saat insiden kelumpuhan mendadak menimpa Min Jae belakangan ini, di mana Chunso yang sudah kehilangan batas kesabarannya akhirnya meledak dan mencoba melakukan tindakan nekat yang demi membungkam mulut para tetangga yang terus menuduhnya. Namun aksinya itu justru berujung bumerang yang membuat dirinya semakin dikucilkan dan dijauhi oleh lingkungan sosial desa. Oleh karena itu, untuk saat ini Chunso merasa sangat bersyukur dan berterima kasih bisa mengenal Sonhee. Yang dikarenakan Sonhee adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan manusiawi dan mau datang berkunjung langsung ke rumahnya setelah musibah itu terjadi. Lalu Chunso mengungkapkan harapan tulusnya agar hubungan mereka bisa melangkah lebih jauh menjadi sepasang saudara yang saling menguatkan. Mendengar curahan hati yang menyedihkan itu, Sonhee yang merasa tersentuh lalu dia mengulurkan kedua tangannya untuk menyentuh lembut bagian kedua mata milik Chunso. Lalu Sonhee berkata lembut meminta agar Chunso tetap memelihara kesabaran di dalam dadanya karena dia teramat yakin kalau hal-hal baik pasti akan segera datang menghampiri kehidupan mereka. Sementara itu, Yongbun tampak sudah berada di area gedung sekolah untuk menyaksikan pertandingan basket Jonghoon. Namun Yongbun mendadak teralihkan di mana dia melihat Min Jae yang terus-menerus mencoba dengan payah untuk bangkit ke kursi rodanya. Di dalam batin Yongbun, ia didera rasa bersalah yang teramat sangat karena dia tahu betul fakta yang sebenarnya, yaitu bahwa kakek misterius di rumahnya lah yang telah merampas paksa kemampuan berjalan milik Min Jae demi dipindahkan dan diberikan kepada Jonghoon, yaitu agar putranya bisa kembali bermain basket dan berjalan dengan normal. Lalu Yongbun setelah itu menyaksikan Jonghoon yang sedang bertanding di lapangan. Namun di tengah jalannya pertandingan, Yongbun mendapatkan notifikasi peringatan dari sistem alarm keamanan rumahnya yang mendeteksi adanya aktivitas pembobolan paksa oleh orang asing. Lalu tanpa menunggu lama, Yongbun langsung mengambil keputusan untuk meninggalkan area pertandingan dan bergegas menuju pulang ke rumahnya. Di sisi lain di rumah Yongbun, pria bertopi rupanya sudah berhasil masuk ke dalam kamar belakang tempat kakek misterius berada dan bermaksud untuk membawa pergi sang kakek tua itu secara paksa.
Bagi pria bertopi tersebut, kakek itu adalah sumber mukjizat yang selama bertahun-tahun ini terus dicari demi menuntaskan ambisinya. Namun dari belakang, Yongbun yang baru saja tiba di rumah langsung mencoba menghentikan pria bertopi itu. Namun pria bertopi itu langsung memberikan perlawanan fisik yang agresif, hingga duel sengit di antara keduanya pecah di dalam ruangan itu. Pria bertopi itu menegaskan jika kakek misterius itu adalah hak miliknya. Dia juga melontarkan kalimat peringatan jika kakek itu terus dibiarkan tinggal bersama keluarga Yongbun, maka Yongbun dipastikan tidak akan pernah memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi keselamatan sang kakek dari incaran orang lain. Pria bertopi itu kemudian berhasil melumpuhkan Yongbun dan bersiap membawa sang kakek keluar rumah. Namun Jong-hun tiba-tiba langsung melayangkan pukulan keras menggunakan skop salju ke arah pria bertopi itu hingga jatuh tersungkur. Lalu beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian tampak sudah mendatangi kediaman keluarga Yongbun setelah menerima laporan resmi mengenai adanya insiden keributan tersebut dari pendeta wanita. Petugas kepolisian mulai meminta keterangan mendalam dari Yongbun mengenai detail peristiwa pembobolan yang baru saja menimpa rumahnya. Yongbun memberikan kesaksian jika rumahnya memang benar-benar telah dibobol oleh orang asing. Namun Jong-hun mengaku sang pelaku berhasil meloloskan diri sebelum dia sempat melihat atau mengenali ciri-ciri wajah secara jelas. Mendengar kesaksian tersebut, petugas polisi kemudian mengeluarkan dan menunjukkan sebuah lembar poster daftar pencarian orang atau DPO yang memuat foto wajah pria bertopi tadi. Lalu polisi memaparkan informasi kalau pria di dalam foto tersebut memiliki rekam jejak kriminal yang sangat berbahaya di masa lalu, yaitu sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan berencana dan aksi pembakaran gedung. Lalu polisi juga menambahkan jika berdasarkan laporan awal yang mereka terima dari sang pendeta wanita, pria bertopi itulah yang diduga kuat menjadi pelaku pembobolan rumah Yongbun hari ini. Namun Yongbun memilih untuk menyangkal klaim tersebut di depan petugas. Setelah itu Sonhee yang merasa cemas langsung mendekati Yongbun dan meminta agar suaminya segera menghubungi pihak keamanan desa dan menyuruh memasang sistem proteksi keamanan yang lebih ketat. Sonhee merasa khawatir kalau hal-hal buruk dan serangan susulan akan kembali menimpa keselamatan sang kakek di masa mendatang. Namun Yongbun langsung melayangkan penolakan keras atas usulan tersebut dengan dalih kalau mereka semua harus berkomitmen penuh untuk merahasiakan keberadaan sang kakek dari telinga masyarakat luas. Mendengar itu memicu kecurigaan di dalam hati Sonhee. Ia mulai merasakan kalau Yongbun sebenarnya sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sangat kelam mengenai identitas sang kakek dari dirinya. Lalu Jong-hun menegaskan jika mereka memang sudah sepatutnya menyembunyikan keberadaan kakek tua itu. Yang dikarenakan jika sampai seluruh warga desa mengetahui keberadaannya, hal itu akan hanya mendatangkan kekacauan besar dan mempersulit sang kakek. 사람들이 지를 맘대로 떠들고 그러면 할아버지만 더 불편해질 거야. Di malam harinya, Jong-hun tampak tidak tenang setelah dia mengamati kemunculan bekas luka kulit yang semakin jelas di kulit kakinya. Jong-hun mulai menyadari sebuah fakta mengerikan jika kesembuhan kakinya saat ini merupakan hasil dari tindakan ritual gaib sang kakek yang mengorbankan Min-jae. Namun ego Jong-hun menolak untuk disalahkan atas situasi tersebut. Jong-hun mencoba meyakinkan batinnya sendiri kalau penderitaan kelumpuhan yang saat ini harus dipikul oleh Min-jae murni bukan kesalahan dari dirinya. Di saat yang sama, Sonhee terlihat sedang berada di kamarnya sambil perlahan mengusap kedua matanya yang sudah buta. Di dalam pikirannya kembali terngiang ucapan magis yang sempat dia lontarkan kepada Chunso siang tadi mengenai keyakinannya yang bahwa hal-hal baik akan segera datang menghampiri kehidupan Chunso. Sementara itu Yongbun terlihat sedang fokus membaca berita mengenai rekam jejak kriminal milik pria bertopi yang didapatinya dari arsip kepolisian. Di dalam dokumen tersebut tertera fakta mencengangkan kalau 10 tahun yang lalu pria bertopi itu nekat melakukan aksi pembakaran massal terhadap sebuah gedung gereja tua karena dia meyakini jika para warga desa saat itu telah mencuri mukjizat berharga miliknya. Yang ternyata dahulu pernah ada gadis lumpuh yang tiba-tiba bisa berjalan karena mendapat mukjizat. Hingga Yongbun akhirnya menyadari sebuah kebenaran bahwa sosok pemberi mukjizat yang memicu kegilaan pria bertopi di masa lalu tidak lain dan tidak bukan adalah kakek tua yang saat ini sedang berada di rumahnya. Yongbun juga akhirnya paham alasan kenapa sang pendeta wanita terkesan sangat agresif untuk mendekati keluarganya sejak awal. Hal itu dikarenakan sang pendeta sudah mengetahui jika Jong-hun tiba-tiba bisa berjalan normal setelah mengalami kelumpuhan. Yongbun yang didera rasa kesal dan frustasi langsung melangkah menuju ke ruang gudang belakang tempat sang kakek beristirahat. Namun sang kakek tua yang tiba-tiba saja muncul dari balik kegelapan langsung menatap Yongbun dan mengeluarkan kalimat pertamanya. Meminta agar Yongbun terus berkomitmen untuk melindungi keselamatan dirinya karena dialah sosok dewa penolong yang telah memberikan mukjizat kesembuhan bagi keluarga Yongbun.
Lalu keesokan paginya saat momen sarapan bersama, Yongbun tiba-tiba didera halusinasi ketakutan yang luar biasa. Di mana dia membayangkan seluruh permukaan kulit tangannya perlahan berubah bentuk menjadi bersisi dan mengiring menyerupai kulit milik sang kakek. Didera rasa cemas dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi akan keselamatan keluarganya, Yongbun langsung mengambil keputusan sepihak dan mengajak istri serta anaknya untuk segera mengemas barang-barang mereka hari itu juga, demi kembali pindah ke kota dan meninggalkan desa itu. Namun keputusan tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Jong-hun. Dengan nada bicara menantang, Jong-hun menegaskan kalau dia sama sekali tidak sudi untuk pergi meninggalkan desa ini. Yang dikarenakan desa Obuk inilah yang telah memberikan mukjizat nyata yang membuat kakinya bisa berjalan kembali secara normal. Dan Sonhee ternyata juga memilih untuk menolak dan menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal di desa tersebut. Sikap keras kepala yang ditunjukkan istrinya itu membuat Yongbun langsung melayangkan sebuah dugaan mengejutkan. Yongbun menebak kalau Sonhee saat ini pasti juga sedang menaruh harapan besar kepada sang kakek agar bersedia memberikan mukjizat kesembuhan pada indera penglihatannya yang buta. Mendengar tebakan itu, Sonhee tidak mencoba menyangkalnya sama sekali. Dia merasa kalau dirinya juga memiliki hak penuh untuk mendapatkan keajaiban kesembuhan tersebut setelah sekian lama menderita dalam kegelapan. Melihat kegilaan yang mulai menyerap di dalam hati keluarganya, Yongbun akhirnya terpaksa membongkar rahasia yang sesungguhnya kepada Sonhee. Dengan suara bergetar, dia membeberkan fakta kalau di hari yang sama saat kaki Jong-hun secara ajaib bisa jalan, di tempat lain kaki Min-jae tiba-tiba divonis mengalami kelumpuhan total. Yongbun menegaskan kalau Jong-hun sebenarnya telah merampas dan mencuri hak berjalan milik Min-jae melalui perantara sang kakek. Namun kebenaran pahit itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Sonhee. Dia menolak mempercayai dan menuduh Yongbun hanya sedang mengada-ngada dan mengarang cerita fiksi demi menakut-nakuti keluarga mereka. Setelah perdebatan sengit itu, Sonhee yang dipenuhi ambisi pribadi langsung menemui sang kakek tua secara pribadi. Lalu tanpa ragu-ragu, Sonhee meraih sepasang tangan milik sang kakek dan langsung menempelkannya tepat di atas kedua matanya yang buta. 저도 너 받고 싶어요. 듣고 싶어요. Lalu tidak lama setelah itu, pelataran rumah milik keluarga Yongbun mendadak riuh karena kedatangan sang pendeta wanita yang membawa serta rombongan besar para jemaat gereja. Tujuan kedatangan mereka ke sana tidak lain adalah karena mereka ingin menyaksikan dan mendapatkan berkah mukjizat langsung dari sosok Sonhee. Yongbun yang akal sehat dan logikanya masih berjalan normal tentu merasa sangat gerah melihat kegilaan jemaat tersebut. Dia langsung mencoba mengusir paksa sang pendeta berserta rombongannya agar pergi dari rumahnya. Namun situasi mendadak berubah saat Sonhee tiba-tiba melangkah keluar dari dalam rumah dengan kondisi wajah yang masih dipenuhi bercak darah. Bukannya mengusir para jemaat, Sonhee justru langsung mengajak sang pendeta dan seluruh jemaat untuk bersama-sama melangkah menuju ke gereja. 나가라고요. 선희 씨. 교회로 가시죠. 손이야. Setibanya di dalam ruang gereja yang sudah dipenuhi jemaat, Sonhee perlahan membuka kacamatanya dan mulai membawakan khotbah keagamaan yang penuh emosional. Namun tiba-tiba Sonhee mendadak mengerang kesakitan sambil memegangi kedua belah matanya yang terasa seperti terbakar. Lalu di saat yang bersamaan, sebuah petaka ternyata sedang menimpa Min-jae yang saat itu posisinya sedang berada di dalam toilet sekolah. Min-jae tiba-tiba saja menjerit histeris karena merasakan rasa sakit yang teramat sangat menyerang bagian kedua matanya. Hingga cairan darah segar terlihat mengucur deras keluar dari rongga mata Min-jae hingga menetes ke lantai toilet. Lalu tepat di momen mengerikan saat mata Min-jae kehilangan fungsinya dan mengeluarkan darah di dalam gedung gereja, Sonhee yang awalnya mengalami kebutaan total mendadak tersentak kaget. Dikarenakan pandangan matanya perlahan berubah menjadi terang benderang, dia secara ajaib telah mendapatkan kembali kemampuan penglihatannya secara utuh. Dan Sonhee bisa melihat isi seluruh ruang gereja dengan sangat jelas. Menyaksikan keajaiban nyata yang tersaji di depan mata mereka, seluruh jemaat gereja yang hadir langsung bersorak histeris dan semakin menggila mengagumi kuasa mukjizat tersebut. Sementara itu, Yongbun yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa mematung lemas dengan wajah pucat. Yang dikarenakan seluruh fenomena supranatural yang baru saja disaksikannya benar-benar telah menghancurkan dan tidak masuk di dalam logika medis yang dia pelajari selama hidupnya. Sedangkan di balik jendela gereja, pria misterius bertopi tampak diam-diam mengamati mukjizat pertukaran indera tersebut dengan tatapan dingin. Sebelum akhirnya dia membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan lokasi. Lalu setelah kejadian itu, Sonhee langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani rangkaian pemeriksaan menyeluruh pada saraf matanya. Hasil pemeriksaan dokter spesialis menyatakan sebuah keajaiban medis di mana seluruh jaringan dan sistem saraf mata milik Sonhee dipastikan telah kembali berfungsi.
Lalu Son Hee pun melanjutkan proses pemeriksaan ke ruang lain, sementara Yongbun memilih untuk duduk menunggu di lorong rumah sakit. Namun keheningan lorong tersebut mendadak pecah saat Yongbun mendengar suara jeritan tangis histeris dari Chunso yang menggema di arah ruangan unit gawat darurat. Didera rasa penasaran dan firasat buruk, Yongbun langsung melangkah cepat menuju ke sumber suara untuk memeriksa keadaan. Begitu dia menyibak tirai pembatas, Yongbun seketika langsung terdiam 1000 bahasa didera rasa syok yang teramat sangat. Dikarenakan dia menyaksikan kondisi Min Jae yang terbaring lemah dengan kedua belah mata rongganya yang terus mengeluarkan darah segar. Menyadari kalau pola petaka ini sama persis dengan kasus kelumpuhan kaki sebelumnya, Yongbun langsung merogoh ponselnya dan menghubungi Jong-hun. Yang saat itu posisinya ternyata masih berada di area toilet sekolah, tempat di mana Min Jae pertama kali ditemukan bersimpah darah. Lewat sambungan telepon dengan suara bergetar, Yongbun langsung menyebut nama Min Jae. Mendengar nama Min Jae, Jong-hun yang cerdas langsung bisa menangkap arah pembicaraan ayahnya. Jong-hun seketika menyadari sebuah fakta mengerikan jika kerusakan fatal yang menimpa mata Min Jae hari ini dipastikan memiliki hubungan gaib yang erat dengan kesembuhan mata ibunya. Yongbun kemudian meminta dengan sangat agar Jong-hun segera pulang ke rumah begitu jam sekolah berakhir. Dikarenakan dia berjanji akan menjelaskan seluruh perkara dan konspirasi mistis di balik semua kejadian ini. Lalu Shin kembali ke dalam ruangan UGD rumah sakit. Chunso terlihat masih didera histeris massal dengan menangis meratapi kondisi fisik anak laki-lakinya yang tampak sangat menderita. Dengan raut wajah penuh kepalsuan, sang pendeta menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sangat prihatin. Yang atas musibah tragis yang harus menimpa Min Jae tepat di hari yang dia sebut sebagai hari penuh berkah ini. Mendengar kalimat tersebut, emosi Chunso yang sedang kalut langsung tersulut. Dengan tatapan mata tajam, Chunso langsung melontarkan pertanyaan ketus mengenai apa arti sebenarnya dari hari penuh berkah yang dimaksud oleh sang pendeta wanita. Sang pendeta wanita pun dengan tanpa beban menjelaskan kalau hari ini adalah hari yang sangat suci dengan penuh berkat bagi desa mereka karena kuasa mukjizat Tuhan baru saja kembali di dalam gereja tadi, yang dimana mata Son Hee yang awalnya buta bertahun-tahun kini sudah sembuh total. Mendengar penjelasan detail mengenai kesembuhan mata Son Hee yang terjadi di waktu yang bersamaan dengan kebutaan mata anaknya, Chunso langsung terdiam terpaku. Kepalanya mulai merangkai fakta dan dia mulai merasakan adanya sebuah kejanggalan mengenai keterlibatan keluarga Son Hee atas penderitaan Min Jae. Di sisi lain, pria misterius bertopi tampak diam-diam terus mengawasi jalannya kontroversi tersebut dengan tatapan penuh rencana. Sementara itu, Yongbun yang selesai mendampingi proses administrasi Son Hee tampak meminta izin kepada istrinya untuk pergi sebentar. Yang dikarenakan ada sebuah urusan mendesak yang harus dia selesaikan. Setelah suaminya pergi, ponsel di dalam tas Son Hee mendadak bergetar memunculkan panggilan masuk dari nomor milik Chunso. Namun dikarenakan rasa bersalah dan ketakutan, Son Hee memilih untuk mengabaikan dan tidak mengangkat panggilan tersebut. Yang padahal kenyataannya posisi duduk Son Hee saat itu sebenarnya berada tidak jauh dari tempat Chunso berdiri di lorong rumah sakit. Chunso yang panggilannya diabaikan langsung didera rasa amarah dan tidak terima yang luar biasa. Batinnya kini sudah bulat meyakini kalau kehancuran mata Min Jae memiliki kaitan gaib yang sangat erat dengan kesembuhan mata yang didapatkan oleh Son Hee. Melihat kondisi Min Jae yang semakin kritis dan amarah Chunso yang semakin menjadi-jadi, Son Hee yang didera rasa bersalah dan ketakutan mendalam akhirnya memilih untuk melangkah cepat melarikan diri dari area rumah sakit tersebut. Di sisi lain, Yongbun tampaknya memutuskan untuk melakukan tindakan nekat dengan mendatangi sebuah rumah tua terpencil yang diketahui sebagai markas kediaman milik pria bertopi. Yongbun perlahan melangkah masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan demi mencari petunjuk. Namun aksinya tersebut rupanya sudah diketahui oleh pria bertopi itu. Dan tiba-tiba pria itu muncul dari balik pintu dan langsung melayangkan serangan fisik yang brutal ke arah Yongbun. Dikarenakan tidak siap mendapatkan serangan, Yongbun kalah telak dalam duel tersebut hingga akhirnya tubuhnya berakhir dalam kondisi terikat kuat di atas kursi. Lalu dipenuhi luka-luka akibat siksaan. Sambil memegang pisau, pria bertopi itu berkata dengan nada sinis kalau keluarga Yongbun sudah puas menikmati jatah mukjizat kesembuhan dari sang kakek tua misterius. Maka kini sudah tiba giliran bagi dirinya dan keluarganya untuk mengambil alih dan memanfaatkan kekuatan gaib kakek tersebut. Setelah melontarkan ancaman itu, pria bertopi melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama, meninggalkan Yongbun seorang diri di ruang tengah. Yongbun tidak tinggal diam memanfaatkan kelengahan pria itu. Dia berusaha keras menggerakkan tubuhnya hingga berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya. Begitu bebas, dia langsung menyambar sebatang obeng besi tajam yang tergeletak di atas meja sebagai senjata untuk membela diri.
Sementara itu di dalam rumah keluarga Yongbun terlihat Son Hee tampak duduk merenung di ruang tamu dalam kondisi psikologis yang sangat terguncang. Yang sementara panggilan telepon yang terus-menerus dilayangkan oleh Chun So ke ponselnya tetap dia abaikan dan dibiarkan berdering tanpa henti. Lalu tidak lama kemudian pintu depan terbuka dan Jong Hun melangkah masuk ke dalam rumah setelah pulang dari sekolah. Melihat anak laki-lakinya pulang dalam keadaan sehat, Son Hee yang didera rasa cemas luar biasa langsung berdiri dengan air mata berlinang dan langsung memeluk erat tubuh Jong Hun demi mencari ketenangan. Lalu scene beralih ke situasi menegangkan di rumah milik pria bertopi. Lalu saat pria bertopi itu berbalik, Yongbun langsung bergerak cepat menghujamkan obeng besi di tangannya, menikam tubuh pria bertopi itu secara telak hingga roboh bersimpah darah. Setelah berhasil melumpuhkan ancaman tersebut, Yongbun melangkahkan kakinya mendekati ranjang tidur yang posisinya tertutup rapat oleh selembar selimut tebal. Dengan tangan bergetar, Yongbun menarik gumpalan selimut tersebut dan betapa terkejutnya dia saat menemukan sosok seorang gadis muda yang terbaring lemah dalam kondisi kelumpuhan total di atas ranjang tersebut. Gadis muda yang malang itu ternyata adalah putri kandung dari pria bertopi. Melalui temuan ini, sebuah rahasia masa lalu akhirnya terpecahkan secara utuh. Yang ternyata gadis lumpuh inilah yang 10 tahun yang lalu sempat menghebohkan desa karena menerima mukjizat kesembuhan ajaib pada kakinya, yaitu berkat perantara sang kakek. Namun keajaiban tersebut ternyata memiliki batas waktu yang tidak bersifat permanen. Dan saat ini kondisi kelumpuhan gadis itu kembali seperti semula. Dan hal yang membuat Yongbun bergidik ngeri adalah kemunculan bekas luka kulit yang kini meraja jelas di bagian belakang leher anak perempuan tersebut. Guna mencari tahu lebih banyak informasi, Yongbun mulai menggeledah isi tas ransel milik pria bertopi yang tergeletak di sudut kamar. Di dalam tas tersebut dia berhasil menemukan sebuah buku catatan harian kuno yang berisi daftar informasi dan nama-nama orang yang pernah menerima mukjizat dari sang kakek dari generasi ke generasi yang lain. Lalu saat lembar demi lembar buku tersebut dia baca, Yongbun menemukan sebuah fakta kutukan yang sangat mengerikan, yaitu bahwa seluruh orang yang di masa lalu pernah menerima jatah mukjizat dari sang kakek pada akhirnya dipastikan akan selalu berakhir dengan kematian secara mendadak dalam waktu yang dekat. Lalu fakta inilah yang mendasari alasan kenapa pria bertopi tersebut begitu terobsesi untuk memburu dan mengamankan keberadaan sang kakek tua misterius itu. Dia bergerak cepat semata-mata karena ingin mencari cara alternatif agar putri tercintanya tidak ikut terjerat oleh kutukan kematian mematikan seperti para korban terdahulu. Menyadari jika keselamatan Jong Hun dan Son Hee kini sedang berada di ujung tanduk akibat kutukan tersebut, Yongbun langsung mendekati pria bertopi itu dan mengajaknya bekerja sama untuk bersatu menghentikan dan melenyapkan keberadaan sang kakek misterius demi memutus mata rantai kutukan itu. Namun pria bertopi itu dengan sisa tenaga terakhirnya langsung melayangkan penolakan keras dan menyatakan ketidaksetujuannya. Dengan pandangan mata penuh kegilaan, dia berteriak kalau sampai kakek misterius itu mati, maka seluruh kekuatan mukjizat kesembuhan di desa ini akan lenyap sepenuhnya. Yang berarti putri tercintanya akan dipastikan terperangkap dalam kondisi kelumpuhan kaki seumur hidupnya. Yongbun kemudian menemukan sebuah catatan penting di dalam buku milik pria bertopi itu. Di catatan itu menjelaskan sebuah detail mengenai asal-usul sang kakek pembawa mukjizat yang ternyata tumbuh dan lahir dari sebuah tanah terkutuk. Di lembar buku itu juga terlihat kalau pria bertopi sebenarnya sudah menaruh harapan yang teramat besar. Dia selalu berdoa agar sosok kakek misterius itu tidak akan pernah lenyap atau mati dari dunia ini. Didera rasa takut yang semakin menjadi-jadi setelah membaca fakta tersebut, Yongbun akhirnya bergegas kembali ke rumah dan tanpa pikir panjang langsung mendesak keluarganya untuk segera pindah dari sana saat itu juga. Namun Son Hee sempat bersikeras tidak mau pergi karena dia merasa sangat mengkhawatirkan keselamatan sang kakek jika tinggal sendirian. Namun Jong Hun langsung bergerak cepat mengemas dan menaruh barang-barang pindahan mereka ke dalam bagasi mobil. Yongbun pun terus mencoba membujuk dan menenangkan pikiran Son Hee hingga akhirnya sang istri luluh dan mau diajak pergi meninggalkan rumah. Rencana awal Yongbun adalah membawa seluruh anggota keluarganya kembali pulang ke kota Seoul. Namun sialnya baru saja roda mobil mereka bergerak keluar dari batas wilayah desa Obuk, petaka langsung datang menyerang. Yang dimana Jong Hun tiba-tiba menjerit karena merasa rasa sakit yang luar biasa melilit kedua kakinya. Dan di saat yang sama sepasang mata Son Hee juga mendadak mengeluarkan darah segar secara mengerikan. Dikarenakan sudah tidak kuat lagi menahan sisaan rasa sakit yang teramat sangat, mereka berdua menangis histeris meminta Yongbun untuk segera memutar arah mobil. Mau tidak mau, Yongbun akhirnya terpaksa mengemudikan mobilnya kembali menuju ke rumah lama mereka di desa tersebut.
Lalu begitu sampai, Yongbun langsung berlari menemui sang kakek tua untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia mengaku salah dan bersumpah kalau dirinya sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan desa tersebut. Lalu Yongbun memohon dengan sangat agar sang kakek bersedia memberikan mukjizatnya sekali lagi untuk menyembuhkan penderitaan Sonhee dan juga Jonghoon. Dan sebagai imbalannya, Yongbun menegaskan kalau dia siap melakukan dan mengobarkan apa saja untuk demi menuruti keinginan sang kakek. Sementara itu, di sisi lain, Sonhee sedang berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan Jonghoon yang masih mengerang kesakitan. Namun momen tersebut mendadak terganggu karena rumah mereka tiba-tiba didatangi oleh Chunso yang emosinya sudah diubun-ubun. Dengan pandangan mata penuh amarah, Chunso berteriak menuntut agar mata dan kaki milik Min-jae segera dikembalikan. Dia menegaskan kalau dia sudah tahu rahasia busuk bahwa kebahagiaan indera mata dan kaki Min-jae telah dirampas paksa demi kesembuhan keluarga Sonhee. Yang tentu saja Sonhee langsung melayangkan penyangkalan keras atas tuduhan tersebut. Yang dikarenakan merasa tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Chunso akhirnya memutuskan untuk melangkah lebar mendatangi kamar sang kakek secara langsung. Sambil menggenggam erat sebilah arit tajam di tangannya, Chunso berteriak meminta penjelasan langsung dari sang kakek mengenai alasan kenapa mukjizat kesembuhan yang diberikan harus mengorbankan masa depan Min-jae. Yongbun yang panik mencoba meredam situasi dengan menenangkan amarah Chunso. Namun bukannya tenang, Chunso yang sudah gelap mata justru langsung mengayunkan senjatanya dan melukai tubuh Yongbun. Yang dikarenakan dia tetap meyakini jika seluruh keluarga Yongbun adalah komplotan pencuri yang harus bertanggung jawab atas penderitaan putranya. Lalu Sonhee yang baru menyusul ke kamar langsung berteriak membela diri. Dia bersikeras merasa tidak pernah mencuri mata ataupun kaki milik Min-jae. Namun karena Chunso bersikeras menuntut hak anaknya dikembalikan, saat itu juga sang kakek misterius tiba-tiba mengeluarkan suara dan menyuruh Chunso untuk mengambil sendiri apa yang dia inginkan langsung dari tubuh Sonhee. Mendapat perintah itu, Chunso tanpa pikir panjang langsung bergerak maju menyerang Sonhee secara agresif. Melihat istrinya terancam, Yongbun tentu langsung pasang badan dan berusaha keras untuk melindungi Sonhee. Namun sialnya, Chunso yang memegang senjata tajam berhasil melukai fisik Yongbun berkali-kali hingga sang dokter jatuh tersungkur tak berdaya ke lantai. Melihat suaminya ambruk, Sonhee akhirnya bergerak maju untuk membantu dan melawan. Dengan napas terengah-engah, Sonhee kembali menegaskan dengan nada tinggi kalau keluarganya tidak pernah mencuri apapun dari Min-jae. Dikarenakan semua keajaiban yang mereka dapatkan murni adalah mukjizat pemberian langsung dari sang kakek misterius itu. Di tengah keputusasaannya, Sonhee langsung berteriak meminta agar sang kakek kembali menyembuhkan luka dirinya dan juga Jonghoon saat itu juga. Sonhee berjanji kalau dia akan membunuh Chunso di tempat itu, dan setelah Chunso tewas, dia meminta agar bola mata dan kedua kaki milik Chunso dipindahkan untuk diberikan kepada dirinya dan juga Jonghoon. Sonhee pun mulai membungkuk untuk mengangkat sebuah batu besar di dekatnya demi menghabisi Chunso. Namun sayangnya gerakan Chunso jauh lebih cepat. Dia langsung mengayunkan aritnya dan menyerang leher Sonhee dengan sangat fatal. Di detik-detik terakhir dalam kondisi sekarat bersimbah darah, Sonhee menatap wajah Yongbun untuk menyampaikan permohonan maafnya yang mendalam. Dia akhirnya membuat sebuah pengakuan dosa yang sangat mengejutkan, yang dimana dia mengaku bahwa sejak awal sebenarnya dia sudah mengetahui seluruh rahasia mistis tersebut. Sebenarnya Sonhee tahu betul jika Min-jae telah dikorbankan demi kesembuhan matanya, namun dia memilih untuk menutup mata dan pura-pura tidak tahu, yang dikarenakan hasrat egois yang teramat besar untuk bisa kembali melihat. Lalu tidak peduli seberapa kotor dan kejam cara yang harus ditempuh. Lalu tepat setelah kalimat itu terucap, Sonhee mengembuskan nafas terakhirnya. Dan runtuhlah pertahanan Yongbun hingga tangis histerisnya seketika pecah meratapi kematian sang istri. Di sisi lain, Chunso langsung bersujud di depan sang kakek memohon dengan sangat agar mukjizat kesembuhan ini dialihkan untuk menyembuhkan kelumpuhan Min-jae. Melihat hal itu, Yongbun yang sudah dirasuki amarah murni langsung bangkit dan mencekram kuat leher Chunso untuk mencekiknya hingga tewas. Namun anehnya sang kakek misterius itu justru tertawa terbahak-bahak melihat adegan tersebut, yang seolah-olah dia memang sangat mengharapkan Yongbun agar benar-benar melenyapkan nyawa Chunso. Namun Yongbun mendadak sadar dan memilih untuk tidak meloloskan keinginan licik sang kakek itu. Dia melepaskan cengkeramannya dan malah menyuruh Chunso agar sebaiknya segera pergi dari sana untuk menemui Min-jae di rumah sakit. Sambil menahan perih di hatinya, Yongbun perlahan mengangkat dan membopong jasad Sonhee keluar dari dalam rumah. Lalu sebuah pemandangan dramatis yang membuat Jonghoon yang menyaksikannya tidak mampu lagi membendung rasa sedih yang teramat mendalam. Setelah meletakkan jasad istrinya, Yongbun melangkahkan kakinya kembali masuk ke dalam gudang belakang. Di hadapan sang kakek, Yongbun memohon dengan sangat agar kakek tersebut bersedia membangunkan dan menghidupkan kembali nyawa Sonhee. Lalu guna membuktikan keseriusannya, Yongbun mengambil sebilah senjata tajam dan ingin menggorok lehernya sendiri di depan sang kakek. Dengan harapan penuh bahwa pengorbanan nyawa yang dia lakukan bisa menjadi alat tukar untuk
menghidupkan Son Hee kembali. Namun alih-alih membiarkan Yongbun tewas, kakek misterius itu langsung berjalan mendekat dan menyentuh luka di leher Yongbun. Sebuah tindakan gaib yang secara ajaib membuat Yongbun tetap bertahan hidup dan tidak mati. Di momen menegangkan tersebut, Yongbun akhirnya menyadari alasan mendalam kenapa sang kakek memilih untuk menyelamatkan nyawanya, yaitu dikarenakan di masa lalu Yongbun juga telah menyelamatkan nyawa kakek tersebut dari insiden tabrakan mobil. Sang kakek kemudian memastikan kalau Yongbun kini akan memiliki warisan mukjizat seutuhnya. Dikarenakan Yongbun dinilai sebagai orang yang sudah mau berkorban besar dengan menyelamatkan serta merawat kondisi fisik sang kakek selama ini. Lalu setelah kalimat itu selesai, tubuh sang kakek tua mendadak mengeluarkan api dan mulai terbakar hebat dari dalam. Melalui kejadian mengerikan itu terungkap fakta bahwa sosok yang akan melanjutkan dan mewarisi seluruh kutukan berjalan dari sang kakek ke generasi berikutnya tidak lain adalah Yongbun sendiri. Tubuh kakek tua itu akhirnya hangus sepenuhnya hingga berubah menjadi tumpukan abu di atas lantai. Lalu setelah kejadian itu, sebuah keajaiban terakhir terjadi di mana Son Hee tiba-tiba tersentak dan berhasil hidup kembali secara normal di halaman rumah. Lalu scene beralih ke beberapa tahun kemudian yang terlihat di mana sebuah mobil asing sedang berkendara melintasi jalan sunyi untuk memasuki kawasan desa Obu. Di tengah kegelapan malam, mobil tersebut mendadak menabrak sesuatu yang melintas secara misterius di tengah jalan. Begitu si pengemudi turun untuk memeriksa, sosok yang ditabrak oleh mobil tersebut ternyata berwujud seorang kakek tua ringkih. Namun kali ini wajah kakek tua yang bersimpah darah itu tidak lain adalah wajah Yongbun. Yongbun tampaknya sengaja menabrakkan dirinya ke mobil pendatang baru tersebut agar diselamatkan dan ditolong. Dengan tujuan licik agar nantinya dia bisa kembali mewariskan seluruh kutukan tanah Obu kepada orang asing yang mau berbaik hati menyelamatkannya. Yang sama persis seperti pola yang dialami oleh mendiang kakek tua terdahulu. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Favor 2025. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton pembahasan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kesalahan informasi atau kekurangan dalam penyampaian kata di sepanjang video ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe di channel Zamovie, supaya Zamovie bisa semakin berkembang dan terus memberikan konten berkualitas buat kalian ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.